Anda kembali di News Today, pemirsa. Hari ketiga retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah kepala daerah hadir tepat waktu. Bisa pada hari ketiga pelaksanaan retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang 2 di Balairum Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Semua peserta tercatat hadir dan tidak diwakilkan. Para peserta disiplin datang tepat waktu sejak agenda pertama, yakni senam pagi. Setelah senam dan apel pagi, para peserta retret diberikan paparan dan arahan. Salah satunya dari Menko PMK yang jadi pemateri pertama. Bisa untuk mengetahui informasi terkini dari retret di Sumedang, kita bergabung dengan rekan Esra Ambarita di lokasi. Halo Esra, bagaimana jalannya retret hari ketiga ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Kalau kami hendak gambarkan bagaimana situasinya, bahwa saat ini masih berlangsung sesi pemaparan di rangkaian ataupun kegiatan retret yang digelar di kampus IPDN di Sumedang, Jawa Barat ini. Yang mana kalau kami lihat atau menukil langsung dari pihak Kemendagri, ini setidaknya rangkaian acara ataupun kegiatan yang akan dilakukan ini terbilang padat karena akan diisi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni tadi pukul 8 pagi ini sudah diawali dari Menko PMK yakni Pratikno, kemudian juga tadi diikuti oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang juga turut serta memberikan pemaparan terkait ataupun pembekalan untuk para khususnya 86 kepala daerah yang mengikuti dari rangkaian retret ini. Nah, saat ini yang masih berlangsung adalah yakni dari Caimin yang tengah memberikan pemaparan ataupun materi pembekalan kepada puluhan kepala daerah di tempat saya mengabarkan ini. Nah, tentunya fokus-fokus yang hendak disampaikan dari para menteri ini adalah berkaitan dengan misi Astacita dari Presiden Prabowo Subianto yang terus digaungkan, yang mana tentunya ini berfokus pada pembangunan untuk daerah, kemudian juga SDM, dan berkaitan bagaimana nanti para kepala daerah ini memimpin daerahnya dan meneruskan Astacita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tapi menariknya pemirsa, di hari sebelumnya bahwa sejumlah tokoh juga sudah menyampaikan ataupun membekali dari kepala daerah ini dengan berbagai materi, yakni terkait dengan konflik Iran dan Israel. Nah, ini juga disampaikan dari pihak Lemhanas, yang mana ini tentunya memaparkan atau menjadi sebuah bekal kepada para kepala daerah apa yang menjadi imbas dari terjadinya konflik antara Iran dan Israel. Kemudian selain itu juga ini berkaitan juga dengan sengketa pemilu. Nah, kalau kita lihat bahwa rentetan isu-isu yang dibawa ini tentunya ini berkaitan dengan isu-isu yang belakangan ini sangat hangat diperbincangkan di masyarakat, dan bagaimana seorang kepala daerah mengambil kebijakan di tengah atau diterpa banyaknya isu yang dihadapi kepala daerah. Tentunya harapannya para kepala daerah ini akan membawa bekalan tersebut untuk memajukan daerahnya ataupun memimpin daerahnya sehingga Astacita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dapat diimplementasikan. Nah, selain itu hari ini nanti tentunya agenda akan berlangsung hingga pukul 7 malam, dan esok akan langsung menjadi hari terakhir penutupan dari rangkaian retret ini, yang rencananya ini akan ditutup oleh Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian, karena informasi yang kami terima hingga saat ini belum terkonfirmasi apakah Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara penutupan dari pembekalan ataupun rangkaian retret yang ada di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ini. Yasmin dan Togi, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Esra. Pemirsa KPK ini periksa Khalid Basalamah ya, ini terkait dugaan korupsi kuota haji 2024 ya. Khalid diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli seputar pengelolaan haji. Ya nggak apa-apa Bang Togi, nggak apa-apa. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pendakwa Khalid Basalamah Senin 24 Juni 2025. Khalid diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Selanjutnya kita lanjutkan salam hormat kepada Khalid Basalamah hadir di gedung anti rasuah untuk dimintai informasi seputar pengetahuannya mengenai pengelolaan haji. Sebagai informasi, Khalid Basalamah adalah pendiri Uhud Tour yang merupakan travel haji dan umroh.
Informasi yang diberikan berguna untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam kuota haji. Selain Khalid, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Dugaan penyelewengan kuota haji 2024 terjadi di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pansus Haji DPR menemukan indikasi Kemenak melanggar ketentuan pembagian kuota jemaah haji 2024. Pelanggaran terjadi ketika Kemenak merinci kuota jemaah haji reguler menjadi 221.000 dan 20.000 kuota haji tambahan. Padahal seharusnya kuota haji reguler adalah 221.729 jemaah, sementara jemaah haji khusus 19.280 jemaah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan terkait surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke DPR. Ya, sementara itu Ketua Umum DPR RI Puan Maharani mengaku belum melihat surat yang mendesak pemakzulan tersebut. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Rakabuming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, baru masa sidang surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat sekarang? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Bambang Tri Mulyono, terpidana kasus ujaran kebencian terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas vonis 4 tahun terhadapnya. PK diajukan setelah ditemukan bukti dan fakta baru. Pemirsa, pendaftaran PK Bambang Tri Mulyono diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya Pardiman. PK diajukan melalui Pengadilan Negeri Solo lantaran persidangannya dulu dilakukan di PN Solo. Menurut Pardiman, ada novum baru yang menjadi landasan hukum untuk mengajukan PK. Hanya saja Pardiman membeberkan novum baru tersebut. Bambang Tri sebelumnya dipenjara setelah menulis buku Jokowi Undercover. Nah, dalam hal ini atas permintaan Bambang Tri Mulyono kita untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK peninjauan kembali. Nah, setelah memenuhi syarat dari ini sudah kami daftarkan dan sudah diterima permohonan peninjauan kembali setelah diperiksa dokumen-dokumennya. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, Majelis Hakim melanjutkan sidang setelah upaya mediasi antara penggugat dengan UGM sebagai tergugat tidak menemui titik temu. Ya, sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono menghadirkan Komardin
sebagai penggugat dan pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya. Komarudin menggugat UGM karena menolak membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmujo. Selain itu, Komarudin juga menggugat UGM secara material senilai 69 triliun rupiah. Pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan atau replik pada 1 Juli mendatang dan akan digelar secara daring. Persidangan pada hari ini sesuai tadi dengan perencanaan ya, jadwalnya kita akan buka lagi persidangan secara ekot ya, tidak usah hadir dengan cara membuka jalan sidang tersebut, yaitu nanti agendanya adalah 1 minggu ke depan tanggal 1 Juli 2025 dengan agenda jawaban dari para pihak ya, jawaban para tergugat 1 sampai para tergugat 8. Bisa Ketua KPU Solo mengungkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo saat mendaftar sebagai wali kota. Ijazah Jokowi disebut berasal dari UGM dan mendapat gelar insinyur bukan doktorandus. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Sejumlah pihak masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut, termasuk saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Namun, Ketua KPU Solo menyatakan ijazah Jokowi saat mendaftar ke KPU Solo berasal dari Universitas Gadjah Mada. Hasil verifikasi sudah sesuai dan dinyatakan lengkap. Ketua KPU Solo menyebut Jokowi bergelar insinyur bukan doktorandes. Pernyataan Ketua KPU Solo ini sekaligus menjawab pernyataan dari politikus senior PDI Perjuangan Betor Suryadi. Menurut Betor, ijazah Jokowi diduga dicetak di Pasar Pramuka saat mendaftar sebagai Gubernur Jakarta. Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Namun pernyataan Betor ini dibantah oleh kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Rifai mengatakan tidak ada alasan Jokowi memasukkan ijazahnya, sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup menggunakan ijazah SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, yang mana viral sejumlah pulau di Indonesia dijual di situs jual beli online. Yang mana Menteri ATR sekaligus Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menegaskan seluruh pulau di Indonesia tidak boleh dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum. Viral di media sosial 5 lahan di 4 pulau kecil di Indonesia, diantaranya pulau kecil di Kepulauan Riau, pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, pulau panjang di Nusa Tenggara Barat, dan pulau Seliu di Bangka Belitung ditawarkan dengan skema sewa di situs jual beli online. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan tidak ada satupun pulau di Indonesia bisa dikuasai, baik oleh perorangan maupun badan hukum, apalagi sampai ditawarkan di situs luar negeri. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pihaknya juga masih menelusuri situs online yang menawarkan sejumlah pulau di Indonesia. Betul, kita sangat, dalam arti kata kita sangat membutuhkan investasi, tetapi investasi juga jangan sampai juga merugikan masyarakat. Artinya di mana mereka tuh mencari nafkah, tiba-tiba dengan kehadiran investasi yang katakan tadi seperti yang dikatakan jual, berarti kehilangan dari mata pencarian mereka. Oleh karena itu, ketika itu diambil, setidak-tidaknya proyek tersebut untuk juga kepentingan masyarakat. Penjualan pulau-pulau ini juga mendapat sorotan dari masyarakat dan akademisi. Jika penjualan pulau tersebut terjadi, maka tentunya akan merugikan masyarakat.
Meski membutuhkan investasi asing untuk mengembangkan potensi wisata di pulau-pulau Indonesia, namun investasi tersebut juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani merespon kabar penjualan pulau di kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau di situs jual beli online. Ya, Puan mengatakan administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia harus ditata ulang. Polemik penjualan sejumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau di situs jual beli online masih bergulir. Ketua DPR RI Puan Maharani merespon soal ramai adanya 4 pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang diduga dijual secara online. Puan menyebut harus ada evaluasi terkait pengelolaan dan penataan ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak hanya 4 pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang diduga dijual secara online. Ada juga Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Seliu di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung yang ikut dijual. Pemirsa, diduga sedang asik berselingkuh dengan seorang wanita ASN di Kabupaten Oku Selatan, Sumsel digerebek polisi di dalam kos. Ya, jangan kemana-mana, iNews sudah akan segera kembali.